Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke EJL Channel. Halo kan, halo para petani Indonesia, dimanapun kalian berada, tetap semangat bertaninya. Jangan lupa dalam setiap kawan-kawan melakukan proses pertanian atau budidaya tanaman, selalu ikut sertakan perlakuan secara organik pada lahan kawan-kawan agar lahan kawan-kawan semakin tambah subur. Dan di kesempatan pagi hari kali ini saya akan menerangkan bagaimana pemupukan tanaman cabai keriting kami secara garis besar. Jadi cabai ini merupakan cabai keriting yang kita perlakukan secara semi organik, di mana perlakuan semi organik ini merupakan suatu hal penting, hal yang wajib kita lakukan untuk saat ini. Karena saat ini mengingat harga pupuk mahal, harga jual tidak stabil, bahkan murah ya kan kawan, sehingga untuk biaya produksinya itu cukup mahal dan menjadikan keuntungannya itu menjadi lebih sedikit. Dan itu sangat-sangat merugikan para petani Indonesia, terutama kami yang merasakan jika kita menggunakan pupuk secara komersil yang dibeli dari toko pertanian itu, jika kita turutin ya tidak ketemulah untuk biaya produksi dengan harga jual dari cabai tersebut. Bahkan kemarin kami cabai rawit itu kita produksi, akan tetapi permasalahannya harganya selalu berada di harga yang murah, sehingga menjadikan ya keuntungannya itu sedikit kan kawan, semacam itu. Menurut saya tidak ketemu dan kurang menguntungkan. Nah, oleh sebab itu di sini kami akan berbagi atau sharing kepada kawan-kawan mengenai cabai keriting kami, di mana cabai keriting ini saya rasa sangat menguntungkan ya ketika kita panen pada waktu hijau ataupun merah. Tapi kalau saat ini yang saya rasakan memperoleh keuntungannya yaitu ketika cabai keriting ini kita panen pada waktu kondisi hijau, dimana pada waktu kondisi hijau ini banyak cabai yang kita panen dalam kondisi yang bagus dan bobot yang maksimal, semacam itu. Lalu untuk perawatan dari cabai keriting ini ya, setelah dilakukan proses penanaman, kita hanya memperlakukannya dengan perlakuan semi organik. Kita memadukan antara pupuk non organik dan pupuk organik. Nah, dimana pupuk pada awalnya itu saya 1 bulan pertama hingga mereka membentuk bunga ataupun buah itu setiap minggunya kita pupuk dengan menggunakan pupuk kimia NPK. Nah, jadi setelah penanaman selang 1 minggu kita pupuk NPK, yang jenisnya 16 itu pertumbuhannya cukup bagus. Nah, kita pupuk NPK itu alhamdulillah hingga pada waktu itu ya pertumbuhannya bagus, tinggi tanaman oke, cabang tunas juga oke kan kawan. Dan hanya saja setiap pertumbuhannya ya pada waktu itu kita selalu merempel tunas-tunas kayak gini ya, tunas air yang tumbuh di antara tanaman cabai, hingga kita rempel hingga mereka membentuk 2 cabang semacam ini ya. Jadi perempelan tunas itu kita lakukan secara terus-menerus hingga mereka mengeluarkan 2 cabang dengan sendirinya. Nah, semacam itu kan kawan, itu diperlakukan 1 bulan pertama. Akan tapi ini saya saranin 1 bulan pertama itu kalau kawan-kawan langsung mengkombinasikan dengan pupuk organik cair dengan pupuk organik ya, pada proses pengaplikasian pupuk suplainya itu jauh lebih bagus kawan-kawan, jauh lebih bagus, jauh lebih mantap itu. Karena kemarin kami belum memiliki inisiatif semacam itu ya, kita pupuk NPK saja, tapi hasilnya kan bisa lihat bagus 1 bulan pertama. Lalu bulan berikutnya saya itu pupuk dengan penggunaan pupuk kombinasi antara pupuk yang saya pergunakan itu pupuk Ponska, pupuk urea, dan pupuk POC serta pupuk organik padat itu kita campurkan ya. Jadi pupuk
Ponska dan ureanya itu kita campurkan, secara garis besarnya itu kita campurkan, itu perbandingannya perbandingannya itu 1:5, jadi 1 urea 5-nya itu Ponska, jadinya biayanya cukup murah kan. Dan itu kita berikan setiap 30 tanaman ya, 30 tanaman itu kita berikan kurang lebih 3 sendok antara campuran Ponska dan ureanya. Lalu yang kedua, saya berikan 1 gelas 200 ml pupuk POC ya, buatan sendiri ya, buatan sendiri kan bisa melihat di video-video sebelumnya bagaimana pupuk POC nya yang kita buat. Lalu ditambah dengan pupuk kandang yang padat itu ya, pupuk kandang kotoran domba itu saya berikan kurang lebih 2 kali lipat pemberian pupuk Ponska. Jadi untuk tiap 30 tanaman saya berikan 6 sendok ya, 6 sendok pupuk kandang, sedangkan campuran Ponska dan ureanya hanya 3 sendok. Nah, itu kita campurkan, kita berikan kepada tiap-tiap tanaman setiap seminggu 1 kali hingga mereka berbuah hingga panen, semacam itu ya, hingga berbuah lalu panen. Nah, setelah itu kan kawan, setelah dilakukan pemupukan semacam itu, barulah kita panen. Nah, kita panen buah cabai yang kondisinya besar ya. Kondisi besar itu gimana? Yang kondisinya dari segi panjang ya panjang ya, panjangnya itu ya selayaknya cabai merah keriting kayak gitu kan kawan, mendekati cabai merah keriting panjangnya itu. Nah, lalu diameter buahnya ini yang besar kan kawan, bukan yang kecil. Jadi kan ada yang masih panjang tapi kecil kayak gini ya, masih diameternya kecil. Itu kita tunggu saja hingga kondisi diameternya besar atau mendekati warna kemerah-merahan. Nah, itu biasanya kondisi semacam itulah baru kita panen untuk cabai keritingnya, semacam itu. Sehingga setelah kita panen semacam itu, barulah kita lakukan pemupukan lagi ya. Pemupukannya metodenya sudah berbeda lagi, bukan seminggu sekali, melainkan kita pupuk setelah pupuk kimia dan pupuk organik ya, organik cair, organik padat itu kita lakukan setelah proses pemanenan. Nah, selanjutnya nanti selang 3 hari maupun selang 7 hari itu pupuk organik padat sama organik cair itu selalu kita berikan kan kawan. Nah, selalu kita berikan hingga mereka memasuki waktunya panen kembali, barulah kita beri pupuk kimia kembali, pupuk perlakuan semi organik. Nah, setelah itu kita perlakukan secara full organik dengan menggunakan pupuk POC dan pupuk POC dan pupuk kandang ya kan kawan, semacam itu. Jadi perlakuan semi organik kita lakukan ya ketika sudah memasuki masa panen, hanya kita perlakukan pada waktu panen saja, setelah panen saja, dan selebihnya selang 3 hari, 7 hari dan seterusnya kan kawan, hingga menemui masa panen lagi, itu kita berikan pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Nah, itu kita berikan hanya biasanya selang 3 hari setelah pemberian pupuk semi organik, setelah 3 hari kita berikan pupuk organik, 3 hari lagi kita berikan pupuk organik. Dan alhamdulillahnya untuk hasil dari tanaman cabai keritingnya, kawan-kawan bisa melihat cabai keritingnya tetap berbunga dan tetap berbuah secara terus menerus. Meskipun ya kemarin kami ini baru tahap percobaan ya, kemarin kita rempeli semuanya dan alhamdulillah tanaman cabainya itu pada masih mau berbunga dan mengeluarkan buahnya kan kawan, semacam itu. Dan kemarin ya kawan-kawan, kasus kemarin itu yang kami alami ya kawan-kawan, yang kami alami itu tanaman cabainya semacam ini, kawan-kawan bisa lihat. Ini kemarin itu ya kita tidak melakukan semi organik ya, tidak perlakuan semi organik, hanya penggunaan pupuk kimia. Karena kami belum siap pupuk organiknya, kita perlakukan dengan menggunakan pupuk kimia. Akan tetapi setelah dilakukan perlakuan semi organik,
Nah, ini kan kelebihannya tanamannya kembali menghijau dan membentuk tunas-tunas baru, buah-buah yang baru, dan alhamdulillahnya hasilnya wah mantap banget kan kawan. Mantap banget dengan biaya yang cukup murah, dengan biaya yang gratis bahkan. Ya, ini hasilnya bisa bagus, bisa baik, dan ini sangat-sangat menguntungkan bagi kami, sehingga kami selalu tekankan pemberian pupuk organik secara terus-menerus, dan yang jelas hasilnya nantinya kan bisa lihat sendiri ya, ini buahnya cukup bagus ya kawan, cukup baik ya. Tinggal nanti kita tunggu hingga kondisinya besar dan baik. Tapi dari pemberian pupuk semi organik ini menjadikan tanamannya yang dulunya rusak kan kawan, hanya diberikan pupuk kimia ya, ngelinting tidak kuat tanaman terhadap serangan hama maupun penyakit. Setelah diberi pupuk organik, entah cair entah padat, itu alhamdulillah hasilnya efeknya luar biasa sekali terhadap tanaman yang kita budidayakan. Semakin kuat, semakin tahan, dan semakin membaik, bukan semakin memburuk. Kalau penggunaan kimia yang sebelumnya itu kan dengan diberikan pupuk kimia saja, itu hasilnya semakin lama ya tumbuh tapi tidak bagus kan kawan. Beda dengan setelah kita berikan pupuk organik, hasilnya tanamannya tumbuh bagus dan wah hasilnya luar biasa. Ini awet kan tanamannya awet ya. Biasanya kami menggunakan, pengalaman sebelumnya kita menggunakan hanya pupuk kimia saja, itu tanamannya kecil ya, semakin lama semakin mengecil, dan itu tidak awet, cepat mati lah semacam itu kan. Itu pengalaman kami dari membudidayakan cabai keriting, dan ini pengalaman yang menurut saya hasilnya luar biasa, cukup bagus banget dengan perlakuan semacam ini. Dan di sisi lain kami mengajakkan kawan untuk bertani secara organik, karena selain menguntungkan, tanah yang kita budidayakan ini kan itu subur, makin lama makin subur, dan yang jelas tanahnya tidak rusak kan kawan ya, dengan diberikan pupuk organik semacam itu. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya dari video kali ini. Dan jangan lupa, jika video ini sangat bermanfaat dan baik bagi kawan-kawan, itu silakan di-share. Dan jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.